Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan memasuki sesi pemberian nomor pada persamaan yang kita masukkan di dalam skripsi yang akan kita buat. Sebelum memulai kegiatan ini sebagai umat beragama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, agar pelaksanaan pembelajaran kita hari ini bisa dapat bermanfaat dan kita terapkan ilmunya di kemudian hari nanti. Marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, jadi kita hari ini belajar tentang macam mana cara memasukkan suatu persamaan ke dalam tulisan kita, itu skripsi. Nah, biasanya di dalam skripsi itu persamaan-persamaan matematik yang kita gunakan terdapat di dalam bab 2 karena sebagai landasan teori ataupun tinjauan pustaka terhadap apa yang kita teliti nantinya. Jadi misalnya kita masuk ke bab 2 untuk memasukkan persamaan tersebut. Caranya kita insert dulu bentuk tabel yang terdiri dari 2 kolom 1 baris. Jadi di kolom kiri ini kita masukkan nanti persamaannya, di kolom kanan untuk tempat memberi penomorannya. Kita atur sedemikian rupa posisinya sehingga letakkan daripada persamaan itu nanti bisa dapat lebih bagus. Nah, di dalam tabel di kolom sebelah kiri ini, di sini tempat kita meletakkan persamaannya. Jadi kita masuk dari insert, klik di insert, baru pilih equation. Jadi misalnya kita masukkan persamaan R sama dengan rho L per A. Jadi ini persamaan pertama yang kita masukkan. Jadi di sini di kolom sebelah kanan, di sini tempat meletakkan nomornya. Jadi kita lakukan dengan cara klik di reference, insert caption. Nah, kita masukkan seperti ini. Karena dia di dalam bab 2, maka kita buat dia di seperti ini, 2.1. Cara ini sebelumnya udah pernah saya buat. Untuk membuat ini kita dapat lakukan dengan klik new label, buka kurung 2 tip gitu. Oke, seperti itu. Jadi kita tutup kurungnya. Oke, ini kita pindahkan ke dalam sebelah kanan yang ada pada tabel. Ini kita atur posisinya supaya ada di tengah. Jika ini kita rasa kurang rapat, kita bisa merenggang, kurang renggang kita bisa merenggangkannya lagi. Ini pun bisa. Atur posisinya di tengah. Nah, pada penulisan persamaan tidak ada sebenarnya tabel seperti ini. Jadi kita tinggal menghapuskan bordernya dengan cara klik kanan di tabelnya, klik di table properties, lalu klik di table, lalu klik di borders and shading. Nah, ini tanda garis tepi daripada tabel itu kita hapus saja. Nah, seperti ini. Jadi sudah tidak
tampil lagi garis pada sisi-sisi tabelnya. Nah, jika kita ingin memasukkan tabel berikut persamaan 22, langkah yang dapat kita lakukan sama seperti langkah pertama tadi, ataupun kita copy juga bisa. Kita kopikan, kita buat di berikutnya. Nah, ini masih belum berubah. Bagaimana cara merubahnya? Kita lock seperti ini, klik kanan, kita klik di bagian nomor satunya ini, klik kanan, update field. Nah, maka dia akan otomatis berubah. Jadi kita tidak perlu melihat ke atas lagi, ke atas daripada file kita, sehingga kita terhindar dari lupa memberikan penomoran ataupun lupa udah sampai nomor berapa persamaan yang kita gunakan di dalam tulisan kita. Jadi tinggal kita atur. Kalau kita mau mengatur ini biar rata kanan juga bisa, tekan Ctrl R atau Home, pilih alignment ini di paragraf ini, pilih right, tinggal format painter, buat lagi di sini supaya menambahkan. Kalau tidak mau menggunakan format painter, jadi tinggal kita gunakan alignment di sini buat di kanan. Nah, jadi di rata kanan seperti itu. Nah, jika kita membuat deskripsinya, misal kita ingin ada kaitan antara persamaan 21 dengan 22, kan kita buat deskripsinya misalnya dari persamaan 21 gitu. Nah, ini sesuatu hal yang salah, kita bisa membuatnya secara otomatis. Jadi kita ingin merujuk dari persamaan 21 sehingga diperoleh persamaan 22. Jadi caranya jangan diketik manual lagi, tapi cukup dengan menggunakan fasilitas yang ada di reference ini. Baru klik close reference. Nah, ini dipilih yang ini tanda kurung 2 titik ini. Nah, di sini kan komponennya, karena kita udah memasukkan ada 2 penomoran tadi, maka 22 udah masuk ini. Jadi tinggal kita pilih, karena di narasi kita ingin merujuk ke persamaan 21, maka kita pilih 21 di sini. Nah, kalau seandainya di persamaan itu ada teksnya lagi ataupun keterangannya, kita bisa memilih di sini apakah hanya nomornya aja ataukah berserta labelnya atau tidak gitu. Ini kebetulan tidak ada labelnya di penomoran ini, jadi bisa langsung kita lakukan insert. Nah, otomatis di sini masuk. Nah, 21 dari persamaan 21, maka dapat diperoleh. Nah, ini kita masukkan lagi persamaan 22. Di sini kita klik di 22-nya, insert. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu untuk memberikan penomoran pada persamaan otomatis jika kita banyak menggunakan persamaan matematis di dalam skripsi kita. Nah, berikutnya kita akan menyambung juga dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Jika kita ingin menambah materi, apakah dia akan langsung otomatis terisi di daftar isi atau tidak? Tidak, itu kita harus mengupdate terlebih dahulu. Jadi misal nih, di daftar isi ini kan komponennya ada daftar kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, bab 1 sampai bab 5. Nah, misalnya di bab 3 kita ke bab 3 langsung. Dari bab 3 ini kita ingin menambah subbab. Nah, subbab itu kan misalnya di dalam metodologi penelitian itu kita ingin menambahkan misalnya waktu penelitian. Nah, ini kita buat seperti langkah sebelumnya dengan menggunakan heading.
home, klik di home, baru kita pilih heading. Karena kita belum pernah menggunakan heading 2, maka kita manfaatkan ini sebagai heading 2. Klik di heading. Di heading 2 sudah pernah dibuat sebelumnya. Nah, di heading 2 sama dia. Ini latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, rumusan, manfaat, itu menggunakan heading 2. Jadi begitu juga seandainya nanti di bab 2 ada lagi subbab, maka kita menggunakan heading 2. Misalnya A, materi yang berkaitan dengan penelitian kita. Jadi misalnya tadi kita ingin dimasukkan di metodologi penelitian, waktu penelitian. Jadi cukup kita klik di waktu penelitian ini, kita arahkan dia dengan mengklik heading 2. Jadi sudah masuk dia di sini heading 2. Kita berikan penomoran A gitu. Sini tempat penelitian. Kita klik lagi di heading 2 dan nomornya. Nomor misalnya metodologi penelitian. Ini kita buat heading 2. Nah, seperti ini. Nah, ini itu yang saya bilang sebelumnya tadi, ini yang belum masuk ke dalam daftar isi kita. Nah, di sini belum ada masuk. Seharusnya dia kan, kalau dia otomatis dia harus ada masuk di sini supaya bisa kita link ke situ. Nah, untuk dapat masuk ke dalam daftar isi ini, caranya kita tinggal mengupdate-nya sehingga dia akan otomatis masuk di dalam daftar isi. Klik kanan, update field. Nah, baru kalau kita hanya ingin mengganti halaman aja, pilih yang update page number only. Jika kita ada perubahan di dalam isi, maka kita perlu mengupdate entire table pilihannya. Klik OK. Nah, jadi seperti ini. Jadi sudah otomatis masuk di metodologi penelitian. Jadi ini komponen-komponen yang ada di dalam daftar isi ini bisa langsung kita gunakan. Kita langsung lompat ke tempat yang ingin kita lompati. Misalnya kita ingin melihat tulis konten dari waktu penelitian. Nah, ini situ ada petunjuknya supaya kita ke arah itu, ke tempat waktu penelitian, cukup dengan cara tekan kontrol sama klik waktu penelitian. Nah, ini posisi saya tekan kontrol, maka dia kursornya berubah menjadi posisi tangan seperti ini. Tinggal klik kiri, maka dia langsung berarah ke waktu penelitian. Jadi seperti itu. Jadi semua komponen yang ada di dalam file kita ini sekarang sudah saling terhubung. Nah, untuk melihatnya apa-apa aja komponennya dapat kita lihat dari navigation ini. Seperti itu. Oke, demikian untuk sesi kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.